Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisco Ponto. Saya Echa Hapsi, Superfishing Sampai Pore. Jadi kita memancing dengan menggunakan tombak. Ya, blackout itu apa ya? Pingsan ya. Yang kita takut di saat kita pingsan karena kita ada belt di sini. Ada pemberat. Kita mau kasih lihat kalau kita laki-laki. Mengenai alat tergantung di kebutuhan kita. Ada beberapa tahapan speed gun yang kita mulai dari speed gun konvensional atau konven, tipenya seperti ini. Yang kedua, speed gun single roller, ya. Tahap kedua itu ya. Ya, single roller. Single roller, tipenya seperti ini. Yang ketiga, fusion. Tipenya ada juga sama dengan ini. Dan yang keempat, inverter, roller inverter. Dan yang kelima untuk sekarang kayaknya yang terakhir untuk generasi speed gun itu seperti yang punya Om Echa. Roller Matador. Oke. Jadi dari tahapan konven masuk ke single roller, terus ke fusion, terus ke inverter roller dan Matador. Saya kira Om Echa akan menjelaskan seperti apa kegunaannya. Silakan Om Echa. Jadi masalahnya kalau masalah dari tipe, tergantung mana yang nyaman mau menggunakan yang tipe mana. Karena ada sebagian orang, walaupun dia jam terbangnya sudah cukup lama, tapi dia tetap masih menggunakan konvensional. Jadi konven bukan berarti tidak bisa membunuh. Dia membunuh juga. Cuma kita harus butuh banyak kesabaran. Salah satunya kemampuan nafas kita harus butuhkan. Karena dengan power yang tidak begitu max, dengan jarak tempuh, jarak tembak, power impact tidak terlalu jauh, berarti kita harus memiliki nafas yang begitu panjang. Bagaimana skill kita agar bisa lebih mendekati target. Supaya bisa. Tapi dia nyaman menggunakan konven. Jadi persoalan pemilihan spare gun, kalau mau yang lebih kencang, jarak tempuh, jarak tembaknya jauh, pilihlah yang di atas seperti Roller Matador, Roller Inverter, atau kalau yang tidak mau dengan recoil. Recoil itu maksudnya begini, kalau kita menggunakan senjata konven yang karet di depan itu, saat kita menembak itu dia ada tendangan begini. Jadi kadang-kadang biasa ditahan. Atau ada yang masih baru pertama pakai, dia kasih baku muka, kasih dekat-dekat, dia keker begini. Tendangannya bagi bibir pecah. Ada banyak terjadi. Tapi kalau ikan yang bikin dia harus kasih dekat. Tapi kadang-kadang kalau mau yang sama roller sekali tidak ada recoilnya, di atasnya konven itu sudah mulai menurun tingkat recoilnya, tendangan baliknya. Apalagi kalau roller inverter yang kayak itu memang sama sekali kita senyap. Power oke, tidak ada getaran. Jadi jadi masalah pemilihan itu tergantung dari speronya, dia mau memiliki yang mana, tergantung budget dia mau yang mana, yang mampu. Setiap hobi harus ada pengorbanan. Di samping itu, di luar dari spare gun, kita harus memiliki masker. Alat pendukung lain untuk bisa menembak ikan. Lihat masker, agar kita bisa melihat bagaimana itu pemandangan bawah laut. Kalau kita mau main spear fishing, sebaiknya kita menggunakan masker yang low volume. Low volume artinya ruangannya ini sedikit kecil dibanding yang lain. Isinya rendah. Volumenya itu kapasitas udara yang ada di dalam, karena nanti akan semakin rapat. Selebihnya nanti bisa cari tahu di media sosial lain. Ya, di YouTube bisa. Saya tambahkan sedikit ini, Sobat Spero, masker low volume ini lebih memudahkan aktivitas spear fishing, terutama untuk yang ingin mencapai kedalaman 10 meter ke bawah. Kita agak dipermudah untuk proses equalizing, ya. Equalizing. Nanti equalisnya ada dua tipe equalis, yaitu Frenzel dan
falsafah yang sering kita gunakan. Torang atau kita, saya dan Om Echa, menggunakan snorkel freedive. Ya, snorkel freedive ini dia tidak ada klep atau tidak ada penutup di katup di atas. Berbeda dengan snorkel full dry yang biasa digunakan untuk surfing atau snorkeling, di mana kalau ada ombak, ada riak di atas air, dia tidak langsung masuk seperti ini. Jadi dia ada katup. Dia setelah dia tenggelam, dia tertutup secara otomatis, ya. Nah, tapi itu digunakan hanya untuk spero-spero yang sesuai dengan kebutuhan. Spero malam masih banyak yang pakai itu karena lebih mempermudah mungkin aktivitasnya. Tapi kalau kita menggunakan snorkel freedive. Ini untuk gunanya untuk agar supaya kita di saat kita breath up atau di saat kita mengambil posisi untuk mengambil nafas pada saat mau masuk ke dalam air, kita breath up dulu. Dan kita akan menarik nafas lebih optimal karena tidak ada ruangan, tidak ada klep atau tidak ada katup di atas. Selanjutnya kita harus menggunakan sarung tangan, wetsuit atau baju selam. Kalau baju selam ini kan ada beberapa tipe. Ada yang neoprene, atau ada yang open cell juga, yang bahannya sudah karet di dalam. Ya. Ini neopren yang sama Om Echa, dan yang sama saya ini open cell. Dan saya titip sedikit ini, saya mau berpromosi untuk produk dari anak negeri, di mana ini yang wetsuit yang saya gunakan adalah wetsuit dari Om Cap Seafrog Spearfishing, Om Agus Mat. Dia punya produk Seafrog Kokak dan Seafrog apa itu yang satu, oke? Nah, jadi saya menggunakan ini karena saya masih merasa nyaman untuk menggunakannya. Terutama saat menggunakan wetsuit ini saya tidak perlu memakai sabun di dalamnya. Sementara untuk Om Echa, dia menggunakan open cell, agak repot saya lihat, tapi sepertinya nanti akan dia jelaskan apa manfaat dari open cell dan perbedaannya dengan ini. Saya memilih open cell karena ada beberapa pertimbangan di dalam. Ada beberapa pertimbangan. Saya menggunakan open cell, bahannya di dalam itu sudah melengket di kulit. Ya, sudah karet. Kalau ini tidak melengket. Jadi kita saat kita mau pakai itu ada beberapa kesulitan. Salah satunya kita harus isi pelumas atau deterjen, pelicin, deterjen atau sampo. Boleh kalau cuma pakai ludah. Karena kalau kita pakai begini dia melekat di badan. Jadi kita harus pakai sampo di dalam biar dia licin. Biar kita mudah supaya pakainya. Licin. Tapi ketika kita sudah pakai, ketika sampo sudah keluar, dia sudah menyatu dengan kulit. Terus panas tubuh kita itu terjaga kalau kita menggunakan open cell. Sementara panas tubuh kita itu sangat berpengaruh di equalisasinya kita ini. Karena kalau saat kita dingin sebagai manusia normal, ketika dingin, sensor pasti akan mengeluarkan lendir di hidung sini. Kita akan flu. Tapi kalau kita menggunakan ini untuk saya, jadi tahan dingin, walaupun kita lama di atas laut, kita dinginnya cuma tangan, kaki, sama muka. Gitu. Walaupun kita dingin, tapi di dalamnya ini panas. Hangat. Jadi dia mengimbangi. Jadi kita tidak mudah tersumbat di sini. Jadi biasa kita main seharian, ada biasanya yang kalau terbang tinggi, ya main sering dive. Nah, kalau yang masih menggunakan neoprene, entah dia merasa nyaman atau tidak. Tapi biasa ketika setengah hari mainnya sudah mulai kadang-kadang jadi, kadang-kadang tidak. Takutnya waktu saat kita turun, target sudah di depan, dia mau turun, kita juga minta turun, tekanan muncul. Kita harus mengadakan ekualisasi. Saat kita ekualis tidak jadi. Sementara harga mati. Apabila ekualis tidak jadi, kita harus stop sampai di sini. Harus balik. Syarat utama masuk ke dalaman itu, ekualis harus jadi. Karena ketika kita ketemu tekanan, kita harus melakukan ekualis biar tidak mencederai telinga kita. Begitu. Jadi saya pakai ini biar lebih untungnya di situ. Salah satunya karena itu kita berangkat dari tadi. Kita turun itu mau refreshing. Kalau memang ada rezeki kita tembak. Kita kembali ke darat tetap sehat
Iya. Hah? Artinya, Artinya janganlah kita mengikuti orang-orang terdahulu. Artinya kita tidak menyalahkan mereka karena kita belajar dari sana. ya, kita belajar dari sana cuma karena sekarang kan dunia sudah modern. Ya, perkembangan Kenapa kita teknologi. harus ikut yang Bertahan. kemarin kan? Nah, kemarin itu Dulu saya banyak, pakai legging Om Eca. ya banyak yang terjadi biasa Samurat. bisa lumpuh karena katanya kena air dingin di dalam sana. Padahal sesungguhnya biasanya karena kita biasa kalau di yang masih sistem tradisional kan biasa cuman celana kolor, Pakai legging, Cak. pakai kompresor, Pakai manset. turun ke Pak jalan di jalan laut, kira banci. turun ke dasar. Namanya manusia ini serakah. Kalau lihat ikan banyak selalu lupa pulang. Dari luar serang kita dingin, dari dalam yang kita hirup dingin. Akhirnya darah yang ada dalam urat itu beku. Nah, disitulah terjadi kaku kita bergerak. Jadi jangan Dihakim ya. ya tidak dihakimi. Cuma maksudnya sekarang kan dunia so modern. Terus kita sebagai manusia jangan cuma mau, ibaratnya dibilangnya kata pepatah, cuma mau makan nangkanya, tak mau kena getah. Iya. Mau ikan tapi tidak mau berkorban. Ya. Akhirnya kita dapat ikan banyak, sampai di rumah Beresiko pada capek, kesehatan. sakit. Bagus Pusing kalau, gini, Pak Urus. bagus kalau cuma flu. Ya. Kalau kita stroke, Ya. istri bahaya. Ya, lari dia. So kemana-mana ini, oke? Jadi saya tambahkan saja untuk penggunaan wetsuit open cell seperti itu dan neopren seperti ini bisa jadi karena faktor nyaman satu, yang kedua faktor usia, ya kan? Mungkin sedikit tambahan dari penjelasannya Om Eca. Ketika kita memasuki usia tertentu, kita punya daya tahan terhadap suhu itu sudah menurun. Jadi kita lebih orientasinya ke mengakali ya, atau mensiasati dengan menggunakan open cell. Open cell ini orang-orang tua rupa dia. Kalau yang masih muda rupa kita pakai neopren nih. Bagaimana Om John? Oke, Pak Kusedo. Nah, jadi kemudahan dari neopren nih. Boleh saya jelaskan? Silakan. Kemudahan dari neopren nih, terutama untuk wetsuit Shifrococa promosi ini, mau pakainya bikin pusing, ya. Di sini ada bahan open cell yang menutup air, yang tidak memberikan keleluasaan untuk air keluar masuk. Jadi bagaimana itu neoprennya supaya bermanfaat? Saya tetap pakai yang ada bahan neoprennya di tangan, supaya itu air tetap dalam sirkulasi. Cuma memang kalau sobar main 4 jam, 5 jam, DP air bukan keluar sini, jaga keluar masuk di sini. Jadi dingin dan proses equalis terganggu. Jadi selebihnya pertimbangannya ada sama teman-teman Sobat Spiro, tangguh ya. Oke, kita lanjut di mana ini Om Eca? Kita lanjut, kita ke Glove, sarung tangan. Sarung tangan. Mana dia? Sarung tangan ini sarung kaki. Oke. Ini sarung tangan ini ada 2 macam. Ya, ada yang berbahan dinema Dan banyak macam di luar dan banyak macam. Yang orang bawa maksudnya 2 macam. Masih ada yang jauh lebih baik. Masih ada yang jauh lebih baik. Orang punya ini ya yang semampu kita review aja. Oke. Pada intinya cuma ingin menyelamatkan Tangan kita dari duri ikan. Dari duri ikan tembuslah. Cuma paling tidak saat kita melakukan loading dengan karet yang begitu kuat, Mantu sarung kaki. kita bisa mampu meredam rasa sakit itu dengan itu. Jangan berpikir bahwa kita pegang barang yang berbisa, sudah pakai ini pegang. Main tangka. Pokoknya kalau bukan cilaka bahaya itu. Ya. Oke, jadi lebih kepada menahan dingin dan menahan ya, terutama kepada Sobat Spiro pengguna gun konven ini sangat penting karena untuk meredam recoil tadi, recoil yang dimaksud. Oke, selanjutnya sarung kaki. Ya. Apa DP namanya? Butis. Nah, butis ini juga perlu karena Om Eca bisa menjelaskan. Biar mengatasi saat kita menggunakan Tidak lecet. Saat kita menggunakan fins, Berbahan karet. apalagi kalau finsnya baru mau adaptasi dengan tubuh kita, biasa ada terjadi lecet. Nah, Balas-balas. kan Kurang kita jam bermain blaster. ini kalau tidak bergerak mana bisa naik. Ya. Jadi kita bergerak, kalau takut lecet maka kita harus menggunakan Lagi di tis situ gitu. kenai pisau. Nah, Oke.
Ya. Jadi dalam pemilihan long pins, Ya. gitu. Dalam pemilihan long pins tergantung kebutuhan seorang Sparrow. Kalau dia masih bermain 10 atau di bawah 10, masih bisa dia menggunakan pins yang Small fin. small pins. Tapi kalau dia sudah bermain di atas 10, saya sarankan kalau boleh kita menggunakan Tidak wajib long sih, pins. tidak wajib. Biar Sarankan. mengingat safety. Safety Biar tadi. kita saat kita mau kembali sudah terjadi kontraksi, bisa dibantu tendangan dari Lebih cepat. pins. Nah, masalah model dan kebutuhan Relatif. tergantung kita. Jadi tergantung, kita lihat dari segi bobot berat badan. Kita lihat kalau kita berat lumayan, jangan pilih yang apa? Yang soft. Yang soft Ada 3 tingkatan, soft, medium, dan hard. dan hard begitu. Jadi kita Sesuaikan dengan sesuaikan spek dengan kemampuan. berat badan. Karena saat kita mau naik itu kan dia mau dorong kita mau naik. Kalau kita berat terus dia soft, Nah, talipah. lambat naiknya. Lambat. Hah? Jadi kita sesuaikan biar itu juga menyangkut safety tadi. Ya. Kita harus lagi ke sesuaikan kembali ke safety. Artinya apapun peralatan yang kita gunakan tetap Kita sesuaikan dengan mengacu pada kemampuan, safety. dengan keinginan kita. Biar kita mudah sampai ke kulit air sana. Jadi kalau masalah model dan apa macam ini kan seperti ini ada karbon, Indian ada Mustang. ini C4 Mustang C4 karbon maksudnya. full power. Full power. 1 kali scope jauh dia pergi. Cuma dia bebas skop juga tarabe pupoji. Ya. Satu kali skop. Satu 1 kali kali skop. scope, robek kantong. Nah, Makanya baru kita kalau pakai ini barang, ada juga yang masih ekonomis. ada juga yang lebih Ada. ekonomis. Harganya ekonomis, powernya oke. Oke, Ada. ya ada. Dia fin. Tapi tergantung kita. Seperti kita membahas Pergan tadi, begitu. Kalau kita mau yang kita mainnya sudah terkontrol. Salah satunya kalau kita pilih yang ekonomis, powernya oke. Kalau kita masih sering bermain di karang, alangkah baiknya kita pilih dulu yang ekonomis, power oke. Ya. Kan sayang karbon tak garis-garis. Ya, Begitu. betul. Ya. Kita sudah bisa pakai karbon, kecuali kita sudah main di rep tengah laut yang tidak sampai kita cuma tidak mencapai dasar, biar tidak mudah tak garis-garis. Atau kita mencapai main dasar blue dengan water, teknik tertentu. kita main di rumpun sana, kan tidak mungkin kita ketemu dengan karang karena itu 1000 meter ke bawah. Mampus. Begitu. Jadi kita sudah bisa pakai ini, biarkan sayang budgetnya begitu banyak, terus cuman garis-garis. Tapi tergantung, kalau rasa-rasa banyak saldo, silahkan. Mau habis beli kasih patah juga tidak masalah. Kantong Oke. aman. Begitu. Kantong aman, ya. Ini salah satu tipe fin yang low budget. Ya. Ya, ini mereknya Leader Fins, tapi dia karbon. Oke. Jadi Leader Fins New ada tipe fiber yang lebih low budget lagi. Nah, selanjutnya di bawahnya ada Tetap yang ada plastik. dia soft, Tetap ada mau dia plastik, fiber atau karbon, Ada dia tipenya. ada 3 tipe pilihannya, yang lembut, sedang-sedang, dan keras. Jadi long fins ini relatif ya. Kita cuma pakai malam ini kita bawa yang karbon saja karena ini yang agak mudah kita jemput tadi. Masih ada juga long fin yang termoplastik. Atau seperti yang ada yang Seak Motus yang kita pakai, Omer ada Kresigara 3000 juga ya ada. yang Om Eca pakai, cuma turun tidak sempat bawa. Nah, jadi bukan berarti kita ini datang bawa karbon semua buat pamer, tidak ya Sobat Sparrow. Jangan berkecil hati, karena disesuaikan dengan kemampuan kita. Yang penting tidak mengurungkan niat kita untuk melakukan aktivitas spearfishing sampai pore. Yang penting bisa dia dorong kembali ke kulit. Iya, asal boleh pulang. Lanjut, belt, pemberat, oke? Sobat Sparrow, ini adalah belt pemberat. Ketika masuk ke tahap ini, penjelasannya akan cukup sedikit panjang oleh Om Eca lagi. Kita terima bersih. Jadi masalah pemberat ini tidak bisa lihat saya menggunakan 5 seperti ini, terus Sobat Sparrow mau ikut? Sobat Sparrow ikut 5. Jangan. Jangan. Karena Sesuaikan. pemilihan pemberat harus diimbangi dengan daya Saya apung. cuma pakai 2 Hah? karena saya pakai neopren 3 mil. Kita harus melihat
menyeimbangkan antara pemberat dengan daya apung sebuah wetsuit. Karena saya menggunakan 5 mili tebalnya. Bahan open cell. Bahan open cell. Jadi daya apungnya kalau kita tidak menggunakan ini, biar terus mau cakar dari atas, dia kasih pulang-ulang ke atas. Ada lagi yang saya mau sisipkan di sini. Di saat kita orang mau masuk, ini sedikit pesan yang saya pelajari dari beliau, usahakan seminimal mungkin kita kurangi tuh obat cakar supaya orang penapas lebih aman, lebih tersimpan Ya. lebih awet. Yang kedua, target lebih bersahabat. Oke, lanjut Om Echa. Nah, samping itu juga dalam pemilihan beltnya. Ini. Jadi saya berhubung menggunakan yang tipe ini. Ada yang tipe gesper. Ada yang tipe gesper. Ada yang quick release. Jadi ini kan begini modelnya kan. Nah, lihat. Jadi kan begini. Ini sudah berdiri memang. Jadi ini menyangkut safety juga. Jadi saat kita gunakan, saat kita gunakan seperti ini, kan dia span di perut. Kita kasih masuk seperti ini, kan dia akan tersandar begini. Jadi di saat kita mau naik, terus setidak tenang ini arwah, setidak mau dapat ini ketenangan, memang rasa-rasa semua habis ini. Semua blackout. Nah, jadi ini saya punya cuma saya tarik begini, dia langsung berdiri ini. Ini berdiri, ini langsung pergi. Berdiri dia. Langsung lepas dia. Nah, jadi ini menyangkut safety. Cuma jangan salah memilih. Ada sebagian juga mungkin yang belum sempat melihat, mungkin mudah-mudahan dengan adanya melihat ini bisa lebih tambah di pengetahuan. Ada biasa menggunakan ban biasa yang dipakai ke pesta atau ulang tahun. Habis masuk begini karena dia masih terlucur, dia balik lagi ke saya masuk lagi. Mengingat ketika dia sudah kandas, mau bukanya itu mati dia masih begitu ribet, bisa-bisa dia langsung blackout di situ. Oke, jadi seperti yang Om Echa bilang tadi, saya mau tambahkan, kalau saya lebih nyaman dengan tipe belt quick release. Biar dong gara-gara ini ban hansip, maaf, saya lebih nyaman dengan ini. Karena di saat saya sudah mulai mencapai titik kritis, saya tinggal pijit bagian ini, pijit di sini. Ban terlepas, pemberat jatuh, urusan belakang mau ambil, asal dapat napas dulu, selamat dulu, oke? Nah, makanya saya menggunakan ini. Selanjutnya saya pakai dua buah saja dengan kapasitas ini kurang lebih 1,5 kg, jadi ini total 2-3 kilo. Nah, sementara punya Om Echa itu 5 kilo ya? Ya. Satu keping itu dia 1 kilo. Itu disesuaikan dengan berat badan saya, dan wetsuit yang saya gunakan hanya setebal 3,5 mili atau 3 mili lah ini. Itu ada kodenya. Ada. Oke. Aduh sorry. Ada 3 mm Seafrog lagi. Seafrog 3 mm size L. Kepada size kita kembali dulu kepada size. Boleh review sedikit? Kalau size, kalau saya lebih cenderung. Saya sekarang berat badan 61 kg. Pakai size apa, Om? Saya pakai size S. Karena dia kan open cell. Ya. Sifatnya bahan dasarnya karet. Ya. Begitu. Iya. Jadi kalau karet kan tetap dia elastis. Begitu. Elastis. Di samping itu juga elastis. Kita dalam pemilihan wetsuit kalau boleh cari yang cap, span. Yang cap di tubuh kita. Tujuannya maksudnya apa? Tujuannya begini. Biar kita menggunakan open cell, kalau dia longgar, otomatis habis wetsuit, air dulu baru kulit. Ya, paham. Berarti tidak aerodinamik. Kita lamanya di dalam air, nanti masuk itu air yang dingin tadi masuk ke sini, kemana, kita akan mudah juga terserang dingin. Ya. Tapi kalau kita cap, air kita cuma lembab-lembab begitu di dalam. Di samping itu DP kelebihan saat kita turun kita aerodinamis. Iya, licin ke dalam. Kita licin. mau free fall, tidak kicking. Jatuh bebas. Cuma jatuh bebas seperti batu yang dibuang begitu. Kita ikan di sana, kita tinggal kode dari pinch, manuver. Karena tidak banyak tidak banyak lekukan di sini. Sementara untuk yang longgar-longgar, kita tidak aerodinamik. Kita harus bantu kicking karena ada air yang masuk. Nah, tapi itu Om Ciko, kembali lagi ke nyamannya seseorang. Ya, itu bukan hukum wajib ya. Itu kalau turun ke dalam laut, yang kita kejar itu nyaman. Saya memilih 2 keping saja dengan berat 3 kilo karena yang saya gunakan wetsuitnya 3 mili saja. Sementara Om Echa pakai 5 kilo karena dia menggunakan wetsuit setebal 5 mili ya, 5 mili. Nah, oke, seperti itu.
lebih kepada efisiensi, tepat guna ya, tepat guna daripada gear atau peralatan yang kita gunakan saat melakukan aktivitas spearfishing. Oke, kita lanjut kepada knife atau pisau. Pisau, Mamen. Jadi di saat melakukan aktivitas spearfishing kita tidak hanya menggunakan spear gun, tapi untuk safety ya, Mecha. Untuk safety, saya sendiri menggunakan knife seperti pada umumnya. Karena pisau ini, ya saya serahkan kepada Mecha lagi untuk menjelaskan apa DP guna ini pisau. Jadi, ini. Ini termasuk pendukung dalam hal ini safety. Boleh mau simpang ini? Ini harus ada. Berat ini. Knife ini harus ada dalam setiap spero atau orang yang menyelam. Dalam hal ini, seandainya ada yang mengancam kita di dalam laut, kita kan punya spare gun. Kita punya spare gun. Seandainya kita tembak tidak kena, kita tidak punya senjata lagi. Minimal kita bisa membela diri di dalam air kalau kita punya pisau. Dia mendekat bisa kita lawan. Apapun itu. Yang bersifat predator saja ya? Ya, itu bersifat predator. Seperti di samping hiu, itu misalnya, juga, barakuda. Apabila kita menembak, kita terlilit tali. Ya. Baik. Tali ini. Ini kan ada float. Ini ada line float. Line float. Ini yang jaga gun itu. Ini float. Ini salah satu alat yang kita gunakan. Begitu. Makanya kita pakai pisau. Jadi biasa saat kita turun menembak, kita kurang kontrol. Mungkin tali di sini, targetnya lari ke sini, kita putar. Kan dia sudah makan ini. Kalau dia nyangkut di sini, tas badan, dia tarik kita. Lari. Paling tidak kalau kita punya safety, kita bisa bela. Kasih putus tali. Daripada kita akan masuk ke dalam, begitu. Jadi ini ini harus ada. Terserah mau diletakkan, ada yang taruh di sini, ada yang di sini, ada yang di paha, ada yang di sini. Tergantung di mana nyamannya. Yang jelas kita harus bawa. Cuma jangan bawa juga yang kayak tukang panjat kelapa punya ya. Ini kita bukan ke kebun. Panjang begini. Biar kecil, yang penting tajam. Karena mau baju bika Pak Kobong. Oke, kita lanjut kepada pisau tadi. Penggunaannya salah satu untuk mengantisipasi hal-hal yang bersifat kritis saja ya. Untuk yang paling mudahnya, ketika kita menembak targetnya tidak kill shoot atau tidak head shoot. Dalam artian tembak belum mati, dia masih bercakar-cakar, kita orang bisa ambil itu terus kita tikam dia di tempat mati dengan pisau. Seperti bagaimana tahu saja di praktek itu sedikit berbau kekerasan itu. Oke. Jadi untuk spear gun dan floating tadi saya sempat bahas floating ya. Mecapai floating ini panjangnya sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau masalah line float, ya. Masalah panjang, begitu. Kalau masalah panjang kita kembali yang tadi saya bilang, kita harus mengetahui batas kemampuan diri kita. Kalau memang kita tidak memiliki divecom, kalau divecom kan kita bisa mengetahui kita berada di kedalaman berapa, dia bisa tampilkan begitu. Tapi kalau kita belum ada, ya, nggak apa-apa. Ini bukan kita mampu 10, untuk bikinlah 10 meter ini tali. Menggunakan ini. Kan dia bisa jaga kita ini. Mungkin saat ikan bermanuver belum kasih jarak. Kita sudah berpikir posting. Pas kita kejar. Nanti ini yang kasih dia tahu. tahan. Kan ada lampu. Dia kasih sandar begini. Tidak bisa lagi kita masuk. Ternyata dia sudah kasih tahu. Om bos sudah 10 ini. Pulang ente. Pulang. Begitu. Tergantung. Jadi nanti saat kita di dasar kita tahu. Oh nyamannya kita ini sudah di sini atau boleh tambah ini. Kalau boleh tambah lagi talinya. Ya. Tambah sedikit jangan tambah banyak. Om Ciko punya 40, ngoni 40. Mati. Teh boleh. 40. Semua berdasarkan jam terbang. Berdasarkan jam terbang, kita itu kembali lagi. Kita harus mengetahui batas kemampuan diri kita. Agar kita bisa kembali lagi ke kulit air, ke rumah, berkumpul kembali bersama keluarga. Iya. Oke. Ini floating. Ini bagian teratas dari tali float itu, dan bagian terbawah itu shaft atau spear gun. Saya mau ingin menjelaskan sedikit tentang cara penggunaan floating ini. Untuk beberapa tipe spear gun yang masih menggunakan reel, itu dia biasanya dari spear gun, dari shaft, dia ke reel dulu, floatingnya pasangnya di sini, ya. Ya, itu
penggunaan yang masih menggunakan reel ataupun yang tidak menggunakan reel tapi Masih sistem banji. masih sistem banji. Dia masih Masih ikat connect juga. di shaft ke spear gun baru ke fluting di sini. Ya, tapi kalau saya dengan Omeca sudah pakai sistem breakaway ya. Ya. Breakaway system. Jadi begitu kita tembak, tas flutingnya langsung berhubungan dengan mata panah saja, dengan shaft. Jadi ikannya lari, kita ambil spear gun. Ini salah satunya opsi untuk menjaga diri. Ketika spear gunnya shaftnya sudah lepas, spear gun kita pegang tanpa harus mencabut pisau, kita ada perlindungan. Ya, kita bisa tangkis-tangkis predator dengan barrel spear gun ini seperti itu. Itu untuk yang menggunakan breakaway system. Ya. Tapi jangan lupa jangan lepas ini barang kalau pas habis bertembak ikan. Kalau nyanda, taruh lagi kantong. Om Ciko kenapa memilih breakaway? Breakaway system. Saya belajar dari Bapak. Oh, Jadi saya kira Om Ciko sayang Hero 8-nya. Ada sedikit pengalaman buruk yang saya dapat. Salah satu pengalaman buruk yang belum sempat saya ceritakan, hal terberat yang saya rasa adalah kehilangan sport cam kesayangan saya. Ceritanya begini, saya nembak ikan targetnya cukup besar, berapa kilo lah itu, yang daya kemampuan seretnya sudah luar biasa, hampir kayak sapi, baterai orang, seperti itulah dalam air. Waktu itu saya masih pakai reel, saya pakai reel, saya kasih sport cam-nya di sini, dan Tunggu, sport cam-nya Hero berapa waktu itu? tahu saya dibilang itu hanya nominal-nominal yang tertulis di atas kertas. Pokoknya ada cukup baik yang menangis. Jadi sempat menangis dalam air. Menangis kita. Menangis cuma don't lihat karena ada air kan. Kita kira ini air setengah, ini air laut yang masuk. Ternyata ada air mata kan tuh, cucuran. Lantaran hilang akan itu barang. Sejak itu kita pakai sistem breakaway. Jadi pas kita tembak, shaftnya lari. Kalau ada sport cam yang tak pasang di sini, itu bisa kita amankan. Tidak dibawa lari ikan. Waktu itu kita tembak, ini masih sistem reel. Reel dia bawa ke shaft, reelnya nyantol di sini, tak tempel di sini DP reel. Kong dia bawa lari, dia seret dengan DP batang-batang sekali. Kamera saya ada di sini. Begitu saya sadar, ternyata kamera sudah tiada. Dari situ saya tobat pakai cara itu. Jadi pesan untuk teman-teman yang sering menggunakan ini, kita berbagi saja pengalaman. Sebaiknya kalau menggunakan sport cam, apapun mereknya, kita menggunakan sistem breakaway saja untuk menyelamatkan aset negara. Supaya ibu negara sampai di rumah mengamunya cakar-cakar pangana. Kita 3 hari tidak diomong gara-gara insiden menyakitkan itu. Boleh itu curhat? Sudah. Boleh. Untung dapat ibu negara yang terbaik. Segera digantikan. Terima kasih sekali lagi untuk tim Experience yang luar biasa. Terima kasih untuk istri saya yang sudah sampai baring-baring menemani saya malam ini. Terima kasih untuk Om John Spero Toli-Toli yang sudah sama-sama di ruangan ini. Sedikit banyak memberi informasi juga kepada kita. Terima kasih untuk pembina Bola Educated Fishing Community, istimewanya Kakanda Tonang Malongi yang sampai sekarang masih setia memberikan support kepada kita. Dan terima kasih juga untuk teman-teman dari Angkatan Laut Kabupaten Bohol dan dari Polairut Kabupaten Bohol yang kemarin sudah sama-sama bersama kita mengikuti event pengibaran bendera bawah laut di Pulau Boki. Artirian simbolnya apa? Semboyan yang ini apa? Luar biasa. Luar biasa. Artirians maju, semangat dan luar biasa. Sampai pore. Ulang. Sampai pore.